Saya mohon maaf atas kejadian di SMP 1 yang mana di sosial media sudah viral bahwa ada pertengkaran. Kasus dugaan perundungan terhadap seorang siswa SMP Negeri 1 Blora, Kabupaten Blora, berujung ke jalur hukum setelah keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Blora. Kepala SMP Negeri 1 Blora, Ainur Rafiq, mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah berupaya menangani persoalan tersebut melalui pemeriksaan terhadap siswa dan upaya mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Iqbal Sukri, jurnalis dari Tribun Jateng untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Iqbal, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan. Dengan saya Iqbal melaporkan dari Blora terkait kasus dugaan perundungan yang dialami oleh salah seorang siswa di SMP di untuk kejadian itu terjadi hari dan Sabtu lalu itu berawal saat korban memasang jebakan air di kamar mandi, kemudian jebakan air dari kamar mandi itu mengenai salah seorang siswa lainnya, juga pelaku. Nah, untuk kemudian setelah terduga pelaku itu terkena jebakan air dari yang dipasang oleh korban tersebut, kemudian pihak terduga pelaku itu melakukan perundungan kepada korban yang saat ini sampai korban itu mengalami luka jahitan di bibir dan hingga dilarikan ke rumah sakit. Dan kondisi korban saat ini belum bisa masuk ke sekolah, tetapi untuk terduga pelaku itu sudah mulai beraktivitas seperti biasa ya. Dan kemudian untuk sikap dari pihak sekolah itu sempat melakukan upaya melakukan mediasi ya terhadap orang tua siswa terduga pelaku dengan orang tua siswa korban yang saat itu dijadwalkan untuk mediasi itu pada hari Selasa. Namun untuk orang tua korban itu memilih tidak hadir dan memilih untuk melaporkan hal itu ke pihak kepolisian atau Polres Blora ya. Dan memang untuk saat ini pihak sekolah masih menunggu proses dari pihak Polres Blora karena saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Begitu rekan Ira. Rekan Iqbal Sukri, jurnalis dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pak, menanggapi kejadian yang viral di SMP 1-2 itu Pak, yang pertama saya mohon maaf atas kejadian di SMP 1 yang mana di sosial media sudah viral bahwa ada pertengkaran, ada perundungan di SMP 1. Itu awal kejadiannya itu kan di hari Jumat, kemudian hari Sabtu pertama. Nah, kemudian ketika sudah ada penanganan di hari Sabtu, kemudian anaknya juga kita fokus pada anaknya dulu, kemudian diperiksakan di DKP dan diantarkan pulang. Kemudian karena itu pas hari Sabtu, kita juga belum bisa berbuat apa-apa, ya ini mohon maaf karena hari Sabtu masih ada rapat komite. Kemudian hari Seninnya kita itu kumpulkan anak-anak, kita mintai informasinya
Jadi anak-anak itu kita mintai informasinya, kemudian guru BK sudah mengumpulkan informasi, kemudian dari pihak keluarga kan awalnya minta dimediasi, karena masih ada beberapa informasi yang harus di cross check, kan baru sepihak di cross check kepada korban. Awalnya kita minta waktu mediasi, dijawab hari Selasa jam 9. Kemudian hari Selasa jam 9 kita undang semua orang tua, anak-anak yang terlibat, dan juga orang tua korban. Sampai jam 9 belum datang, kita hubungi. Sampai jam 10, akhirnya jam setengah 11 menyatakan kalau tidak bisa datang karena ingin melaporkan di Polres. Nah, setelah melaporkan ke Polres, ya saya sampaikan kepada anak-anak yang terlibat, orang tuanya yang terlibat itu, bahwa ini si korban memilih melaporkan ke Polres. Kemudian setelah itu hari Selasa itu juga saya bersama guru BK-nya berkunjung ke rumah korban. Yang pertama, saya izin untuk bolehkah untuk cross check informasi, tapi dari pihak korban karena sudah dilaporkan di Polres, maka ya kita mengikuti proses di Polres. Tuh. Pak, tujuan di rumah untuk apa sih, Pak? Gimana? Tujuan kunjungan ke rumah korban ini untuk apa, Pak? Kan informasi dari anak-anak itu kan masih Liar gitu. masih sepihak, artinya kan ada harus yang di cross check dengan korban. Pak, dalam hal ini yang dilaporkan itu pihak sekolah atau terduga pelaku? Yang dilaporkan terduga pelaku. Yang berapa orang itu? Itu berapa ya? Empat orang ya. 4 orang kan? Itu kan ada juga anak-anak yang terlibat, bukan pelaku tapi pokoknya terlibat seperti itu. Nanti untuk jelasnya dengan Polres saja. Itu dari kelas berapa saja? Kelas 9 semua. Korbannya juga kelas 9. Nah, itu mungkin berhubungannya itu waktu apa kok asapnya mengakibatkan diri itu apa? Nah, ini cerita yang cerita dari anak-anak yang dibuat kemarin. Jadi si korban itu sering beberapa kali memasang jebakan air di Jahil. pintu kamar mandi. Nah, itu kamar mandi sering, ya beberapa kali. Lah kemudian itu kan kalau anak masuk kamar mandi kan terus tumpah kan. Lah itu pelakunya itu rata-rata ya korban tumpahan itu, dan itu ada juga saksi-saksi yang mengetahui kalau si korban yang bekas itu masang itu. Jadi itu yang menyebabkan. Kemudian di pihak lain ini perlu di cross check ya, makanya nanti selanjutnya kan ke Polres lanjutan. Kemudian ada juga si Prakas yang jadi korban itu katanya saya juga pernah jadi korban itu, tapi yang masang siapa ya kita belum tahu. Tapi yang pelaku itu ada juga beberapa saksi yang mengetahui yang masang itu yang sekarang jadi korban. Jadi itu kayak istilahnya mangkel gitu, dikesangi gitu. Itu juga ada rahasia bahwa salah satu terduga pelaku itu Dewan, Pak. Iya. Anggota DPRD Blora berarti. Nah, untuk rumahnya mana sih, Pak, anggota dewannya itu? Kok bisa masuk ke SMP sini? Apakah menggunakan jalur afirmasi atau zonasi, Pak? Nah itu perlu dicek Mas, itu jalur prestasi atau apa kan harus dicek dulu, kan saya nggak hafal Mas itu Mas. Untuk kondisi luka korban itu di mana aja, Pak? Hanya di sini Mas. Di bibir. Bibir itu. Nah, sampai saat ini korban masuk sekolah atau tidak? Ini belum masuk. Belum masuk izin ya? Itu sebenarnya awalnya juga sudah bermaaf-maafan Mas, tapi ya saya memaklumi lah kalau terus berkembang seperti ini.
Kalau terduga pelaku masuk sekolah seperti biasa masuk sekolah seperti biasa. semuanya ya. Ya kan sudah, ya kemarin sudah dipanggil semua, ada pembinaan karena ini sudah dilaporkan ke Polres ya kan kita mengikuti prosesnya di sana. Jadi sekolah kemarin sudah berusaha memediasi ya, tapi belum berhasil ya. Terus karena sudah dilaporkan ke Polres ya sekolah nanti mengikuti proses di Polres. Terkait sanksi Pak, kan di SMP 1 Blora ini kan dulu tahun 2025 kan sudah terjadi, yaitu kan pelaku dikabarkan pindah gitu. Apakah pada kasus yang sama ini kemungkinan besar akan dipindah atau seperti apa Pak untuk sanksinya? Ya kita belum tahu karena kan ini prosesnya di Polres. Kalau dulu itu kan mediasi Mas, hasil mediasi. Mungkin setelah selesai dari proses dari Polres, langkah yang dilakukan oleh sekolah sendiri. Ya kita belum tahu Mas, kita belum tahu karena kan nunggu dari Polres dulu. Tapi kalau langkah-langkah sekolah untuk mengantisipasi supaya itu tidak terulang lagi, ini sudah. Jadi pada saat peristiwa yang tahun lalu itu kan juga sudah diambil langkah-langkah. Ya langkah-langkah deteksi dini, langkah-langkah penanganan. Tapi ya mohon maaf ini masih kecolongan yang pendampingan pembinaan sudah sampai menjaga tempat-tempat yang dianggap rawan karena waktu yang rawan itu kan waktu istirahat dan tempat yang rawan ternyata tempat kamar mandi. Maka ini sudah diambil langkah-langkah, jadi setiap istirahat ada yang petugas yang menjaga di kamar mandi, kemudian satpam itu kalau istirahat juga keliling. Tapi potensi untuk pindah itu besar gak sih Pak? Saya Kalau belum- melihat kejadian tahun kemarin itu, Saya belum berani ngomong karena ini kan ya karena sudah di Polres gitu. Jadi sudah dilaporkan dari Selasa itu Pak ya. Iya, dilaporkan dari sana. Dua kali dengan adanya dua kali peristiwa dengan tahun yang berbeda ini, nanti sekolah kepada siswa seperti apa? Ya tadi saya sampaikan itu kan. Jadi peningkatan pengawasan dan peningkatan pembinaan. Jadi saya akan berbanyak lagi untuk CCTV. Kemudian tadi tempat-tempat yang dianggap rawan itu nanti ada petugas yang di situ ketika jam istirahat. Ya? Cukup.